Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Setelah melakukan takbiratul ihram, selanjutnya kita disunnahkan membaca doa iftitah. Dikatakan iftitah karena merupakan doa yang pertama kali dibaca setelah takbiratul ihram. Mengenai bacaan doa iftitah yang dicontohkan Nabi bermacam-macam, tapi yang pasti dalam doa tersebut beliau mengucapkan pujian, sanjungan dan kalimat yang mengagungkan Allah. Meskipun tidak wajib, namun sangat dianjurkan atau sunnah muakkad, sebagaimana keterangan dalam hadis, tidak sempurna salat seseorang sebelum dia bertakbir memuji Allah Azza wa Jalla, menyanjungnya dan membaca ayat-ayat Al-Quran yang dihafalnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Di antara doa iftitah adalah sebagai berikut: Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wasila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allah maha besar lagi sempurna kebesarannya. Segala puji baginya dan maha suci Allah sepanjang pagi dan sore. Kuhadapkan muka hatiku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi dengan keadaan lurus dan memberi keselamatan, dan aku bukanlah dari golongan kaum musyrikin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata hanya untuk Allah, Tuhan seru sekalian alam. Tidak ada sekutu baginya, dan dengan itu aku diperintahkan untuk tidak menyekutukannya, dan aku dari golongan orang muslimin. Ketika sholat, kita sedang berdiri menghadap kepada Zat yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit, bumi dan seluruh alam semesta. Kita berkhidmat kehadirat Tuhan yang kekuasaannya tak sanggup dibayangkan. Kita harus dapat menjaga sikap yang santun dan tawadu. Sesungguhnya salat itu merupakan ibadah hati, ibadah pikiran,
dan ibadah anggota badan. Maka ketika sholat hendaknya memusatkan pikiran pada bacaan dan gerakan, dan memusatkan hati hanya kepada Allah. Hal-hal yang membuat kita berpaling darinya hendaknya disingkirkan. Di saat mengucapkan kalimat la syarika lahu, tiada sekutu baginya, hati harus betul-betul bersih dari segala macam kemusyrikan. Salat kita hanya karena Allah, bukan karena makhluk. Jika kita salat karena makhluk, berarti kita telah menyekutukan Allah, dan riya termasuk syirik asghar atau kecil. Ibnu Arabi mengatakan, sebagian ulama berpendapat boleh hanya membaca tasbih tanpa membaca bacaan ini. Sebagian lain berpendapat boleh menggabungkan antara tasbih dan taujih, atau wajjahtu, atau menghadapkan wajahku. Adapun pendapat saya, taujih lebih baik dibaca pada saat solat tahajud, tidak pada solat fardu. Sedang pada solat fardu lebih baik membaca doa berikut dengan suara berlahan, cukup didengar sendiri tanpa perlu didengar orang lain. Allahumma ba'id baini wa baina khotaayaya kama ba'adta bainal masyriqaini wal maghrib. Allahumma naqqini min khotaayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotaayaya bil ma'i was thalji wal barad. Ya Allah, jauhkan diriku dan kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahanku sebagaimana dibersihkannya baju putih dari noda. Ya Allah, basuhlah kesalahanku dengan salju, air, dan es. Inilah yang saya pilih dan yang terdapat dalam sunnah. Mazhab kami berpegang padanya dan mengamalkannya, walaupun kami tidak mewajibkannya, karena Allah sendiri tidak mewajibkannya, tetapi mengikutinya itu lebih utama. Doa ini mengandung permohonan kepada Allah agar Dia menjauhkan kita dari perbuatan dosa, sebagaimana Dia menjauhkan antara timur dan barat yang tidak akan berkumpul selamanya. Jika kita terjerumus ke dalam dosa, kita mohon ampunannya dan mohon dibersihkan dari dosa-dosa tersebut, sebagaimana bersihnya pakaian dari noda. Kemudian memohon kepada Allah agar Dia membersihkan diri kita dari bebas dosa tersebut, sehingga kita
benar-benar bersih dan suci. Dalam pandangan orang ma'rifat, taujih adalah suatu keadaan dari suatu keadaan ke suatu keadaan. Artinya dari Allah dengan Allah, kepada Allah, bersama Allah, di dalam Allah, milik Allah, dan atas Allah. Dari Allah adalah permulaan, dengan Allah adalah pertolongan dan peneguhan, kepada Allah adalah tujuan, bersama Allah adalah persahabatan serta pengawasan, dan atas Allah adalah tawakal atau bersandar.